Tasawuf dan filsafat ini dua hal yang berbeda. Filsafat itu perangkatnya akal. Kalau tasawuf perangkatnya dua, kolbu dan ruh. Kalau fikih perangkatnya dalil tertulis. Semuanya dalil. Dalil tertulis, dalil yang difikirkan, dalil yang dirasakan, dalil yang tersirat. Bisa ulang nggak? Fikih dalilnya tertulis, ayat berapa, halaman berapa, hadis riwayat siapa. Itu fikih. Filsafat dan ilmu akidah mirip. Akal, dalil akal. Bisa nggak akal menerima? Ini dalil tertulisnya begini, akal nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, berarti ada masalah dalam memahami dalil. Nah, ini hubungan filsafat dengan akidah. Terus yang ketiga ini tasawuf. Tasawuf ada dua model. Ada tasawuf qalbiyah, ada tasawuf ruhiyah. Tasawuf qalbiyah dalil rasa. Dalam Al-Quran disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati tenang. Cobain dulu nyebut nama Allahnya, tenang nggak? Kalau tenang berarti sudah bertasawuf qalbiyah. Itulah dalilnya. Nggak cukup dengan mengatakan surat Ar-Ra'd ayat 28, hati tenang dengan berzikir. Itu dalil tertulis. Cobain dulu, tenang nggak? Kalau nggak tenang berarti cara zikir antum nggak sesuai dengan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini zikir pagi sore, zikir pagi petang. Kok saya nggak tenang? Ya karena ente membid'ahkan orang bersanad, tapi ente pakai buku kecil, ya nggak nyambung. Ya lebih sohoi orang yang bersanad itulah. Mereka kolbunya lebih damai. Kalau cuma cari ketenangan gampang, Pak. Tapi di balik kolbu Allah menyebut ada fuad di Quran kan. Lalu ada lagi ulul albab lub, ada lagi lub. Di balik lub ada yas'alunaka anir ruh, ada ruh. Ini ada makanan-makanannya itu. Ada dalil-dalilnya. Kalau disimpulkan dalilnya adalah mengenal secara hakul yakin. Mengenalnya memandang. Jadi dalilnya ketemu dulu baru percaya. Itu ruh. Maka Nabi ngomong, kamu ibadah seakan memandangnya. Itulah dalil terkuat. Kata orang Monas di Jakarta, lihat fotonya, oh lihat dari jauh, iya, kita deketin, kita naik, kita masuk, kita pegang-pegang, itu namanya baru ihsan. Ya, kira-kira begitu kalau berbicara dalil. Maka dalil ini ada tingkatan-tingkatannya. Antum, saya, dalil kita sudah selevel mana? Jangan-jangan mana dalilnya masih dalil angka-angka mahalaman. Ya, itu mah cetek itu. Ya, orang Yahudi juga bisa. Kalah sama filsafat. Filsafat udah mikir dia, dalil ini kok beda dengan dalil itu. Gimana cara mempertemukannya? Ini usul fikih, akidah, satu level dengan filsafat. Jadi kita beruntung, kita nggak perlu belajar filsafat sebenarnya, Pak. Cukup saya aja di kampus. Bapak cukup belajar usul fikih, lalu ilmu akidah. Itulah ilmu filsafat yang sudah diislamikan. Bagian yang terlarangnya sudah dibuang. Gitu, ya. Gitu, Pak, ya. Berarti ada filsafat yang bukan ilahiyat, tentang materi, ya, fisik, metafisika. Itu pembagian-pembagiannya. Yang keempat itu tentang akhir zaman. Dulu saya mengira akhir zaman itu tanda-tandanya dua, kecil, besar. Ternyata tanda-tandanya tiga, besar, kecil, menengah, besar. Kecil itu lahirnya Nabi, itu tanda kecil kiamat. Perselisihan sahabat itu tanda kecil kiamat. Sampai masa apa yang kita sebut revolusi industri. Ini kalau kita berbicara sejarah, itulah pertengahan tanda akhir zaman.
revolusi industri di Prancis dulu. Mungkin pernah membaca sejarah ini. Dengan adanya Darwin, adanya Kristen Calvinik, Protestan, di kalangan Muslim juga ada pergerakan-pergerakan yang hampir serupa. Dan diakhiri dengan sebelum pandemi kemarin. Pandemi ini adalah awal dari tanda besar sebelum kiamat. Kenapa? Ini muqaddimah Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal itu sosok pembohong besar. Maka sebelum sosok ini keluar, kita akan dicekokin dengan kebohongan-kebohongan di mana-mana. Beritanya, termasuk dalam beragama. Bapak jangan percaya dengan semua yang menongol di YouTube di berita. Ada orang yang ditangkap, ada yang itu pura-pura ditangkap, ada yang benar-benar ditangkap. Ada orang ekstrim, ada yang pura-pura ekstrim, ada yang ekstrim beneran. Ada orang liberal, ada yang dia pura-pura liberal. Saya tahu beberapa. Ada yang sok-sokan ngeritik pemerintah, itu dibayar, Pak. Ada yang membela pemerintah, dibayar juga. Ada teroris, jadi semuanya ada peternaknya. Al-khabar laisa kal mu'ayanah. Kabar berita yang kamu lihat itu beda dengan fakta sebenarnya. Maka kita ini jangan berpandangan hanya dengan mata ini, telinga ini. Mulai pakai akal sehat. Apalagi syukur-syukur bisa pakai kolbu. Lebih syukur lagi bisa menggunakan rohani. Rohani bisa berdialog langsung dengan Allah. Tinggal nanya, sholat 2 rakaat nanya, ya Allah ini gimana? Kan kita udah sering belajar itu, sholat istikharah. Kenapa dipakainya cuma pas mau kawin doang, ya enggak? Ya pakai dong tuh hal-hal yang lebih besar. Pakai tuh hal yang lebih besar. Jadi ini sudah awal, Pak. Kenapa saya katakan begitu? Ini nggak berlebihan dan ini bukan halu. Sepanjang sejarah manusia belum ada virus yang efeknya sehebat virus ini. Padahal barangnya nggak kelihatan. Dahsyat sekali. Merubah cara hidup kita semua. Bapak ini tiba-tiba pakai cadar semua, ya nggak? Kan perempuan aja yang pakai cadar, Pak. Bapak pakai cadar juga, ya. Apalagi tiba-tiba orang cuci tangan semua. Tiba-tiba orang kemudian harus kemanapun harus takluk dengan suatu aplikasi namanya Peduli Lindungi. Kita udah kayak kemana-mana udah kayak diatur sama robot. Udah vaksin masih belum bisa bebas. Terus ngapain vaksin? Ya kan lucu kan? Tapi mau gimana lagi, Pak? Ikutin aja, tenang aja ya. Kan kita masih ada kolbu, masih ada ruh. Penjarakanlah muka kami, badan kami. Tapi kalian tidak akan dapat memenjarakan akal dan roh kami. Ya. Kita nggak ngomong ke pemerintah, Pak. Kita ngomong ke orang yang merencanakan ini, yang makar ini. Ini bukan urusan rakyat sama pemerintah, ini nggak ada urusan. Ini global. Antum yang belum move on masih ngira pandemi ini urusan presiden. Enggak. Amerika aja kelabakan. Pak. Utang Amerika itu paling gede sedunia. Ditambah pandemi, tambah bengkak-bengkak. Utang kita kecil. Cuma kan angkanya gede, 6 dibandingkan ASEAN. Antum kan harus belajar persentase. Kalau dibuat persentase dengan Singapura, Malaysia, utang kita rasionya kecil sekali. Tapi, begitulah cara orang memandang. Makanya saya nggak percaya dengan semua berita, dengan pengamat-pengamat. Maka walaupun saya bukan jurusan ekonomi, saya diam-diam mempelajari teori-teori ekonomi. Oh, kenapa sih ini begini? Kenapa ini begini? Diam-diam kita mempelajari teori-teori imunitas. Diam-diam kita mempelajari teori konspirasi. Apa sebenarnya ini? Ya lama-lama kemudian ketemulah yang Nabi katakan, istafti qalbak. Berdialoglah dengan kolbumu. Karena hidayah Allah ada dalam kolbu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang percaya kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Antum percaya ke siapa? Ya, jangan percayakan nasib kita kepada satu sosok.
Enggak. Jadi ini sudah awal tanda-tanda besar, Pak, kemunculan Dajjal. Dan ternyata kita dapat kabar rahib-rahib. Saya 3 tahun ini selalu perhatikan terus channel-channel yang berbicara juru selamat dari lintas agama. Ternyata yang paling kenceng mempersiapkan itu negara Israel, orang-orang Yahudi. Mulai ke rahib-rahibnya sampai kepada pemerintahannya, mereka sudah siap menunggu sang juru selamat. Ternyata kita cek di Kristiani sama. Kita cek teman-teman kita semua Muslim juga ngomong tentang Imam Mahdi. Dia juga ketemu di Jawa Ratu Adil, apalagi Satrio Piningit, itu temanya sama dengan nama yang berbeda. Berarti semua kelompok, semua agama sekarang sudah siap-siap. Loh, kok kita masih ngayal aja? Kok masih bilang masih lama? Udah pandemi begini masih bilang masih lama, ya? Antum coba lihat, semua musibah yang ada di zaman dulu akan ada di zaman sekarang. Ke depan musibah bencana alam kan tambah banyak. Batuk-batuk tuh Merapi. 2 tahun sebelum pandemi terjadi, saya sudah dikabarkan guru saya, Ar-Razi, hati-hati. Ke depan bencana alam tambah banyak, bencana pemikiran tambah banyak, bencana agama tambah banyak. Tapi dalam banyaknya bencana, Allah kasih juga fasilitas. Fasilitasnya, antum bisa ngaji lewat YouTube kan sekarang. Dan ilmu-ilmu rahasia sekarang banyak dibuka secara terbuka. Karena adanya ilmu rahasia inilah yang tersimpan di kolbu dan ruh yang bisa meng-backup manusia menghadapi bencana ini. Puncaknya keluarlah si Dajjal. Waduh, Dajjal ini saktinya bukan main, Pak. Pengikut dia orang beragama nanti. Pengikut dia orang beragama. Penampilannya seperti kita nih, pakai kopiah, ya, pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis. Tapi di dalamnya monster. Bagi dia beda dengan kami, halal darah. Ini sudah mulai muncul, Pak. Sudah mulai muncul. Ya, saya cuma berdoa semoga kita selamat semua. Ya, makanya pelan-pelan ngaji beragama itu jangan terlalu rusak-rusuk. Yang tenang ngaji itu. Ya, datengin guru-guru mulia yang bersanad kepada baginda Rasulullah SAW, supaya warisannya tidak hanya warisan teks, tapi juga warisan ruhani. Orang yang ngaji ketemu muka, dia dapat ruh. Tapi kalau cuma ngaji lewat YouTube, cuma kedapat data. Ya, maka saya berdoa untuk diri saya sendiri dan antum semua. Semoga Allah menjaga kita semua, membimbing kita semua. Ya, ini zaman sudah berat, semoga Allah ringankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.